saya akan menjelaskan pengertian eksperimen Zimbardo. Penjara buatan atau dikenal sebagai penjara Zimbardo merupakan eksperimen yang dilakukan oleh Philip Zimbardo pada tahun 1971 di Stanford University. Eksperimen ini untuk meneliti orang-orang biasa yang ditempatkan di penjara buatan. Di sini Zimbardo mencoba mencari tahu apa yang terjadi apabila orang-orang normal ditempatkan di dalam situasi yang memungkinkan mereka itu untuk berbuat kejam. Subjek dari percobaan ini adalah 24 mahasiswa yang tidak memiliki catatan kriminal dan sehat secara psikologis. Dalam penjelasan yang diberikan kepada para mahasiswa yang melamar menjadi sukarelawan, Zimbardo menyatakan bahwa masalah yang ia ingin pelajari adalah terciptanya situasi psikologis melalui manipulasi lingkungan fisik serta bagaimana suatu label yang dikaitkan pada seseorang mampu mempengaruhi perilaku orang tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Stanford bernama Philip Zimbardo melakukan suatu eksperimen sosial dengan membuat simulasi penjara pada tahun 1971. Zimbardo mendapat gelar PhD-nya dari Universitas Yale. Ia pernah 2 kali menjadi presiden dari Asosiasi Psikologi Barat atau Western Psychological Association dan presiden dari Asosiasi Psikologi Amerika atau American Psychological Association. Sebelum menjadi profesor di Universitas Stanford pada tahun 1968, Zimbardo pernah mengajar di beberapa universitas seperti Universitas Yale, Universitas Columbia, dan Universitas New York. Pada tahun 1971, Zimbardo melakukan suatu eksperimen sosial yang melibatkan 24 orang mahasiswa pria yang menjadi partisipan. Eksperimen ini berbentuk simulasi yang membuat partisipan serasa berada di dalam penjara. Zimbardo mengubah Fakultas Psikologi Universitas Stanford menjadi layaknya penjara dengan lampu pencahayaan yang remang juga tanpa akses untuk mengetahui waktu. Eksperimen Zimbardo ini bertujuan untuk mengetahui apakah seorang dapat mengubah perilakunya melalui sebuah peran. Dalam eksperimen tersebut, partisipan dibagi menjadi 2 kelompok untuk diminta menjadi sipir dan tahanan. Eksperimen ini awalnya berlangsung selama 14 hari, namun mendapat protes dari psikologi universitas lain. Eksperimen ini berdampak terhadap psikologi kedua kelompok, khususnya pada kelompok tahanan. Karena selama berlangsungnya masa eksperimen ini, mereka diperlakukan sangat kasar dan ada beberapa dari mereka mengalami gangguan psikologi. Nah, tadi kan dikasih teorinya nih sama teman-teman aku tentang pengertian eksperimen Zimbardo dan kenapa dilakukannya eksperimen tersebut. Tapi kalian pasti belum punya gambaran kan tentang prosesnya seperti apa. Nah, kita punya cuplikan untuk ngasih kalian gambaran proses eksperimen Zimbardo. Langsung aja. Would you rather be a guard or a prisoner? I don't think I have the qualities to be a guard. Prisoner. Prisoner, I guess. Prisoner sounds like it would be a little less work. Prisoner. Why's that? Nobody likes guards. Good afternoon, gentlemen. This experiment will be an extension of my research into the effects prisons can have on human behavior. You're going to be pleased to know that you all have been chosen to be the prison guards. But under no circumstances whatsoever are you to physically assault the prisoners in any way. So remember, just as you were watching the prisoners, my graduate staff and I will be watching you. All right, gentlemen, we're gonna have ourselves a lot of fun. Rule number 1, prisoners must remain silent. This is an exercise period. Okay, is it just me, or are these guys taking this thing a bit too seriously? Why don't you give me 20 push-ups? Look at this guy. Thinks he's John Wayne or something. You address me as Mr. Correctional Officer. This might be an interesting 2 weeks after all. Why don't you make up your bunk, 8612? I did, Mr. Correctional Officer. Well, that's not what I see. Hey, what are you doing here? Just make that! What was that? You just hit him. You're not supposed to hit him. Should we step in? No.
Let the guards figure it out. Let's see where it goes. Good evening, gentlemen. How about we make this one a night to remember? This is all real. They won't let you go. They won't let us leave. Those are not prisoners. Those are not subjects. Those are boys, and you are harming them. Please! Let me out of here! I want out! I want out now! You thought you were gonna get some playtime in the yard, boy? Is that what you thought this was gonna be? Ya, di sini saya akan mengevaluasi atau mengkritik tentang eksperimen Zimbardo. Di sini saya akan mengkritik dua hal. Yang pertama adalah penyelewengan kode etik utama dalam eksperimen Zimbardo, yaitu pelanggaran kontrak, yang dimana pada kontrak yang ditandatangani partisipan sebelum mendapat kekerasan dari sipir. Namun saat eksperimen telah berjalan langsung, di situ yang menjadi tawanan mendapat kekerasan fisik dari sipir. Tidak hanya fisik, sekaligus dalam kekerasan mental. Hal itu tentunya tidak hanya menimbulkan kerugian fisik saja, namun tentunya pada aspek psikologis dari pemeran tawanan. Karena setelah selesainya eksperimen tersebut, si tawanan akan menjadi lebih berhati-hati atau takut kepada orang karena telah mendapatkan kekerasan tersebut. Yang kedua, munculnya kritik dari para ilmuwan sosial dikarenakan ketika para partisipan pemeran tawanan meminta berhenti Zimbardo menolaknya karena menurut dia eksperimen ini akan menghasilkan sebuah hasil yang terkemuka dan memuaskan. Itu menurut Zimbardo. Dan kritik lainnya ialah berupa pelanggaran pada Code of Conduct yang dicanangkan oleh melalui persiapan yang matang, tidak matang persiapannya. Pelanggaran pasal lainnya yaitu pencegahan adanya tindakan kekerasan, atau dengan kata lain kelalaian yang dilakukan Zimbardo terlalu banyak karena mengakibatkan fatal. Beruntung eksperimen ini dapat diberhentikan, sehingga eksperimen ini sangat berbahaya. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa berdasarkan eksperimen Zimbardo yang membuktikan bahwa ketika dalam keadaan atau situasi tertentu individu dapat merubah tingkah lakunya. Dalam eksperimen Zimbardo, contohnya orang-orang bisa dapat melakukan kejahatan apabila dihadapkan dalam situasi yang memungkinkan mereka untuk melakukannya. Seperti yang dikatakan masyarakat bahwa kejahatan terjadi bukan hanya karena niat si pelakunya, tapi juga ketika ada kesempatan. Gimana teman-teman? Pada suka nggak sama videonya? Kalau suka, coba komen di bawah ya. Dan jangan lupa like-nya. Dan semoga video ini bisa jadi salah satu tontonan kalian di masa pandemi COVID-19 yang mungkin bosen, jadi bisa nonton dan jadi sumber edukasi buat kalian. Oh iya, jangan lupa ya untuk stay safe, stay healthy, and don't forget to be happy. Terima kasih sudah menonton.